Halo teman-teman, selamat datang di Sounds of Budaya Podcast. Nah, gak kerasa nih, podcast kita udah masuk episode yang ke-6. Nah, seperti biasa, di episode kali ini kita akan ngebahas nih tentang topik-topik yang menarik gitu, yang mungkin relatable nih buat teman-teman juga. Jadi stay tune terus sama aku sebagai host kalian di hari ini. Dan topik kita hari ini adalah tentang mengatasi atau menghadapi diri kita saat kita tuh kepikiran gitu, gimana sih judgement dari orang lain buat kita gitu, kayak penilaian orang lain tuh ke kita tuh gimana sih gitu, atau kayak orang-orang tuh mandang kita atau ngeliat kita tuh gimana sih gitu kan kadang suka suka insecure atau suka kepikiran gitu, aku kayak gini, terus kayak orang lain mandang aku kayak gimana ya gitu, apa orang lain tuh mikir aku tuh kayak ada jeleknya atau gimana gitu, terus kayak takut diomongin apa gimana gitu kan, pasti pernah ngerasa kayak gitu nih teman-teman. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas tentang itu, kayak penting gak sih gitu buat kita mikirin pandangan orang lain ke diri kita gitu. Nah, untuk bintang tamu hari ini nih spesial banget ya. Ada Teteh dari arsitektur, dari PTA 2020 nih, yang udah melanglang buana di acara-acara KMA gini, yang public speakingnya juga udah nggak bisa dipertanyakan lagi gitu ya. Nah, kita langsung aja perkenalkan, ada Teh Amel. Halo Teh Amel. Perkenalkan, aku Amelia Firliana dari PTA 2020. Salam kenal semuanya. Nah, itu dia Teh Amel dari PTA 2020. Teh Amel ini udah sering ini ya Teh, jadi MC buat acara-acara dari KMA gitu. Yes, betul. Nah, ya mungkin karena nggak ada pilihan lagi kali ya. Jadi pilihnya terus. udah template gitu. Kalau misalkan mau ada acara, MC-nya Amel dulu yang dihubungi. Nah, kayak gitu. Nah, halo Teh Amel, apa kabar nih? Hai, aku baik-baik. Kenny gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik aja. Alhamdulillah. Nah, terus Teh Amel lagi sibuk apa nih sekarang? Seperti biasa ya, anak-anak arsitektur template gitu ya, sibuknya palingan sama tugas gitu. Terus sama aku lagi ngurusin buat PAB juga sih akhir-akhir iya, ini. betul. Gitu. Berarti lagi ini ya Teh, lagi kuliah. Terus kuliah juga udah mulai ini ya, tugasnya udah mulai hektik-hektik banget, lagi. udah hektik banget sih. Sebenarnya dari awal pertemuan udah hektik sih, iya, cuma ya sekarang. Terus kayak tagihan-tagihannya makin banyak. Yes, betul banget. Terus juga acara-acara mungkin ngurusin kepanitiaan juga. Iya, betul. Apalagi sebentar lagi kan udah masuk ke sibuk-sibuknya organisasi, iya, banget betul, lah betul. pokoknya. Jadi kayak ngebagi waktu antara kuliah sama organisasinya agak struggle aja sih di situ. Kayak aku juga kayak gitu sih. Emang itu selalu jadi ini ya. Selalu jadi challenge gitu buat kita. Yes, kalau kuliah terus ikut organisasi juga gitu. Iya, Nah, betul. terus nih, kita kan mau ngomongin tentang ini ya, Amel ya, tentang pandangan orang lain ke kita gitu. Iya. Nah, kan yang kita tahu nih, kayak yang tadi aku udah omongin, Amel kan suka jadi MC gitu kan, terus juga jadi frontman, pokoknya kayak jadi salah satu orang andalan di KMA gitu. Kalau misalkan kita butuh MC gitu. Nah, itu kan pasti dari Amel sendiri kan, dari public speakingnya juga kan harus belajar gitu kan. Tentunya. Terus pernah nggak sih gitu ngalamin kekhawatiran atau rasa kayak cemas gitu, kalau aku lagi public speaking kayak gini, atau misalkan lagi kayak acara gitu, aku pernah ngalamin nih kemarin gitu, aku pertama kali jadi moderator nih, terus aku ngerasa kayak pembawaan aku udah baik belum ya, Di DKM ya? Iya, Oh, iya. aku udah bagus belum ya, atau orang kayak ngeliat aku kayak gimana ya gitu, kalau misalkan lagi ngomong di depan publik kayak gitu, even masih online gitu kan, tapi tetap aja muka kita terpampang nyata gitu kan. Betul. Nah, a lot of people see ya, you gitu betul. kan. Wah. Kalau dari Amel pernah nggak sih ngerasa tadi cemas atau gimana gitu? Tentunya pernah banget, apalagi pas pertama kali aku nyoba untuk public speaking, untuk nyoba berbicara di depan halayak ramai gitu, tentunya ada banget rasa cemas. Cuma by the time gitu, aku learning by doing, akhirnya aku ngerasa kayak ya udahlah, di-enjoyin aja gitu. Jadi kayak justru aku sekarang mikirnya semakin aku banyak ngomong, semakin muncul itu self courage aku ya, gitu. Betul. Emang confidence tuh harus dibangun ya, harus dipaksakan buat dibangun sih gitu kan, karena pasti malu, terus juga pasti ada ngerasa khawatir gitu ya, orang lain takutnya ngerasanya kayak gimana gitu betul. kan. Apalagi aku tuh orangnya tipe yang mikirin omongan orang lain banget nih, Kenny. Aku juga kayak gitu. Iya, kita sama. Iya, betul.
pasti pernah lah ya ngerasa kayak gitu. Yes. Cuman karena emang tuntutan kalau misalnya lagi public speaking kayak gitu, ya udah yang penting dibawa enjoy aja ya. Iya. Kita maksimalin aja apa yang kita bisa ini ya, kita bisa keluarin gitu. Betul. Nah oke, itu dari Teh Amel nih yang kita tahu nih, yang misalkan teman-teman aku tahu gitu, Amel kan sangat pede ya orangnya gitu, udah melanglang buana kemana-mana. Tapi nggak over pede kan? Iya, enggak, santai. Tapi itu dia pasti pernah ngerasa khawatir gitu ya sama pandangan orang gitu tuh. Iya. Mungkin wajar ya buat dirasain. Wajar banget. Itu Betul. human being banget sih itu. Yes. Pasti semua orang pernah ngerasain kayak gitu. Betul. Nah, kan pernah nih pernah ada kekhawatiran kayak gitu ya tentang pandangan orang ke kita gitu kan. Nah, cara Amel nih buat mengatasi itu gimana? Caranya mungkin apa ya? Aku itu punya prinsip kayak apa yang diomongin orang itu mungkin bisa aku terima pas saat itu orang ngomongin aku, cuma kedepannya kayak ya udahlah itu jadiin aku motivasi aja. Kalau misalkan omongan yang mereka omongin itu taruhlah negatif gitu, ya mungkin bisa aku terima, cuma nggak sebagai apa ya hal yang bisa ngejatuhin aku gitu loh, tapi sebagai hal yang bisa memotivasi aku supaya kedepannya ya aku bisa memperbaiki diriku gitu. Ya, betul. Gitu sih kayak ini. Nah, kan kayak tadi Ameng kayak kritik-kritik itu kan misalkan dari pandangan orang lain, misalkan ini yang disampaikan gitu ya konteksnya, kan itu bisa jadi motivasi yang membangun gitu. Nah tapi there's a lot of people gitu yang nggak bisa mengconvert rasa kritikan itu tuh jadi motivasi membangun gitu, malah mereka aja jadi down gitu. Nah Ameng pernah nggak misalkan pada awal-awal gitu si kritik-kritik itu tuh bikin kamu jadi down, tapi gimana caranya kamu bisa bikin itu tuh malah jadi motivasi gitu yang tadi kamu sebutin? Ya aku dulu apa ya orangnya mikirin kritikan orang banget. Jadi sekali ada orang yang kritik aku, itu aku pikirin terus kayak sampai lama banget aku pikirin tuh kritikan, kayak aduh gimana ya ini kok malah jadi titik dimana aku merasa down, malah dikritik tuh aku down gitu, bukan malah aku encourage diri aku untuk lebih baik lagi gitu. Cuma aku mikir lagi kayak ya mungkin apa yang orang omongin tentang aku itu benar. Kan kita nggak bisa maksain perspektif orangnya, beda-beda kan. Kita nggak bisa maksain lu tuh ngomongnya jangan terlalu cepet-cepet deh, lu tuh ngomongnya jangan kayak gini deh. Terus kayak aku klarifikasi nih kayak ya ini tuh emang aku gitu, lu tuh harus memahami gue. Terus aku jadi mikir kayak kita tuh nggak bisa menyamakan perspektif itu ke semua orang. Kita nggak bisa menyamakan perspektif diriku sendiri ke semua orang gitu. Jadi apa ya udahlah, pengen orang mau ngomong apa juga terserah. Jadi aku sekarang mikirnya it's okay orang mau ngekritik aku disampaikan langsung atau tidak gitu kan, gak apa-apa, itu hak mereka juga dan hak aku untuk menerima kritikan itu atau tidak gitu. Dan aku juga mulai belajar untuk menerima kritikan itu untuk menjadi sebuah motivasi pembangun diriku supaya biar bisa lebih apa ya self encourage gitu, lebih tinggi, supaya self improvement aku juga lebih tinggi gitu. Meskipun ada banyak kritikan yang nggak bisa aku terima lewat telinga, nggak bisa banyak banget kritikan yang nggak sesuai sama prinsip hidupku lah. Cuma ya itu tadi kembali lagi, kita nggak bisa nyamain perspektif orang-orang gitu. Kita nggak bisa maksa orang untuk ngekritik aku baik-baik. Kita nggak bisa maksa orang buat nilai aku kayak gimana semau aku gitu. Iya, gitu. betul. Jadi kayak ya masing-masing aja gitu. Oke, tadi satu poin yang aku tangkep yang menarik sih, mungkin relate juga sama teman-teman semua, kayak kita tuh kadang suka pengen mengklarifikasi diri kita buat ke orang-orang gitu ya. Kalau misalkan orang mandang jelek tentang kita gitu, terus kita tuh pengen ngomong, enggak, aku tuh nggak kayak gitu, kayak you don't know me, kamu nggak tahu aku gitu kan. Jadi kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu terus tuh malah capek ya, capek ke diri kita sendiri, kalau kayak malah nguras emosi ke kitanya juga gitu, yang jadinya tuh kayak kita yang kelelahan gitu. Padahal kayak ya udah aja gitu, kalau emang kita nggak deket ya udah biarin mereka mau ngomong apa gitu kan. Nah kayak ini aku tuh menganut prinsip temanku juga. Jadi temanku itu punya prinsip kayak pengen sebanyak apapun orang yang ngomongin jelek tentang aku, pengen sebanyak apapun orang yang ngomongin A, B, C, D sampai Z tentang aku nggak punya hak untuk ngeklarifikasi kalau aku seperti itu. Iya, gitu. betul. Let God show them kalau misalkan itu tuh salah gitu. Jadi kayak ya udah kita tinggal gak usah denger, ya boleh dengerin, cuma kayak ya udah kita nggak usah ngerespon yang kayak gimana, cuma
kita buktiin aja sama perlakuan kita ke mereka gitu. betul, Kita betul. buktiin aja sama perlakuan kita ke semua orang gitu. betul. Karena apa ya, semakin kita membuktikan, semakin apa ya, mereka tuh malah nganggep kalau kita tuh orang yang mereka pikirin gitu. Kayak mereka nanti bakal nganggep kita tuh kalau kita tuh denial kalau kita seperti itu gitu. Jadi apa namanya, kita nggak perlu capek-capek buat ngeklarifikasi kalau sebenarnya diri kita itu kayak gimana sebenarnya gitu. Jadi ya udah, kita lakuin aja sebisa kita, sehari-hari kita apa namanya, beraktivitas kayak biasa, berbuat baik sama orang terus sampai apa namanya, hal yang mereka omongin itu mereka sadar, mereka buktiin sendiri kalau itu salah gitu. Betul. Gitu. Tadi tentang denial perkataan orang gitu ya. Kayak emang kadang kita tuh mungkin awal-awal masih ngerasa kayak aduh aku tuh harus klarifikasi gitu sama dia, jangan sampai dia nganggep aku kayak gitu. Cuman lama-lama kayak ya udah sih, nggak usah ngebuktiin apa-apa sama dia juga gitu. Karena kalau emang kitanya kitanya percaya kalau kitanya itu orang yang baik, kalau kitanya emang orang yang berkualitas, ya nanti juga bakalan kelihatan sendiri gitu kan. Betul, nanti kayaknya malah orang itu juga bakalan merubah pikirannya dengan sendirinya, dan kalaupun enggak ya udah terserah gitu. Itu hak mereka juga, dan kita nggak bisa ngelarang hak orang. Betul. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi tentang kritik, terus kayak misalkan ada pandangan jelek tentang orang. Nah, emang pernah nggak ada pernah ada pengalaman gitu, ada kritikan dari orang, ada misalkan ngedengar pandangan-pandangan jelek tentang kamu dari orang, baik itu yang disampaikan langsung ke kamu dari orangnya gitu, atau misalkan yang dengar dari bisik-bisik tetangga gitu. Nah, dari Ameng pernah nggak ngerasa kayak gitu, terus jadi kepikiran gitu? Oh iya, jelas banget, kepikiran banget. Dan ya pernah sih, baru-baru ini juga gitu kan. Terus kayak kepikiran karena itu kritikan yang dia bukan lebih bukan ke kritikan sih sebenarnya, lebih ke ya omongan jelek aja sebenarnya. Kayak yang dia sampein itu ke teman-temanku ya jelek, intinya menyangkut sesuatu yang konteksnya sangat pribadi dengan aku, yang bahkan aku nggak pernah menyampaikan hal pribadi itu ke dia, tapi dia tuh tahu dari informasi orang-orang lain, dan akhirnya dia ngomongin nyebarin itu ke semua orang. Dan kayak pasti mikirin banget, karena aku pikir kayak kok bisa ya, aku nggak pernah mengusik orang itu, tapi tiba-tiba dia masuk aja dalam kehidupan aku dengan cara yang salah gitu. Pasti kepikiran banget, sampai jujur aku kepikiran berhari-hari gitu kan. Tapi setelah itu, karena aku juga kan punya psikolog, jadi aku ketika aku konsul ke psikolog aku, kita nggak bisa maksain orang untuk ngomong apapun ke kita gitu. Kita nggak bisa membatasi orang untuk berbicara apapun sebebas mungkin tentang mereka. Mungkin psikolog aku waktu itu bilang kayak, mungkin kamu pikir apa yang dia omongin ke teman-temanmu tentang kamu itu jahat. Kayak kita nggak bisa denial tentang itu. Kita nggak bisa enggak kok itu mah wajar gitu, nggak bisa. Emang kalau misalkan faktanya jahat ya udah jahat aja gitu. Tapi setelah itu kembali lagi ke tadi kayak nih, kita nggak bisa ya udah apa yang mereka omongin biarin aja mereka omongin, sebarin ke semuanya. Kita nggak berhak untuk ngebuktiin gitu kan. Kita nggak punya kita nggak usah capek-capek deh untuk ngebuktiin kalau gue tuh sebenarnya nggak gini loh. Lo tuh jangan dengerin perkataan dia gitu. Kayak itu jadinya capek sendiri. Yang pertama, kalau misalkan aku ngeklarifikasi kepada mereka semua, yang pertama aku capek karena aku diomongin, aku sakit hati. Yang kedua, aku juga capek harus kerja 2 kali untuk ngeklarifikasi sama orang-orang kayak, lu tuh jangan dengerin kata-kata dia deh, itu tuh nggak bener gitu. Kayak bayangin aku harus ngomongin itu semua ke orang-orang yang mereka omongin gitu, dia omongin gitu. Kayak itu jadi kerjaan 2 kali, jadi aku capek fisik, capek batin gitu. Jadi lebih bersikap bodo amat aja sebenarnya sama orang-orang yang kayak gitu, sama omongan-omongan jahat yang tersampaikan secara langsung dan tidak langsung ke kita semua gitu. Ya intinya sih kembali lagi, kita nggak punya hak untuk ngebuktiin kepada mereka kalau kita itu orang yang buruk di depan mereka gitu. Kayak biarin aja, kita buktiin sama aksi kita buktiin sama perlakuan kita ke orang-orang banyak, biar merekanya juga sendiri kasarnya mah malu gitu, pernah ngomongin kita kayak gitu. Betul. Karena
pernah ketemu nggak sih kasus yang kayak sering banget deh, yang malah awal-awal tuh ngomongin tapi malah jadi deket gitu. Itu kayaknya banyak banget ya orang yang kayak gitu, yang emang jadi temenan, jadi bestie, jadi sahabat. Kan awal tuh karena saling ngomongin gitu kan. Iya, makanya kan mereka cuma tahu apa yang dari mereka dengar Iya, doang. iya, betul, Mereka nggak betul. secara langsung ketemu sama kita, berkomunikasi secara rutin sama kita gitu. Mereka cuma ngedengar kita dari apa yang what they hear, not what they feel gitu. Iya. Mungkin salah satu ininya juga kayak apa ya, kayak kadang pernah kepikiran gak sih kalau misalkan ada orang yang mungkin ini bukan kritik memotivasi atau kritik secara profesional, tapi yang cuman ya udah ngomongin jelek aja gitu, yang tadi kata Ameng bilang, kayak itu tuh ada beberapa possibility mereka tuh ngomongin kayak gitu ke kita gitu kan. Either kayak mereka emang kita ada masalah sama dia, yang emang kita berurusan secara langsung gitu, atau enggak yang emang tuh dia cuma ngeliat kita dari jauh doang, terus kayak ya ngerti gak sih yang kayak ada rasa iri atau ada rasa jealous gitu Intinya, kan. apa yang mereka lakuin itu tuh tujuannya buat ngejatuhin kita gitu kan. Nah, tujuan mereka ngejatohin itu kan kita nggak tahu pasti gitu kan. Kayak misalkan kalau emang kita tidak bermasalah gitu, kayak tadi misalkan nggak berhubungan secara dekat gitu sama orangnya, ya buat apa lo ngejatuhin gue gitu kan, nggak ada benefitnya juga gitu ya. Kalau aku pernah denger dari tanteku sih gitu kan, kalau misalkan aku pernah kayak gitu, kayak tanteku cuma bilang kayak mereka emang sirik aja katanya sama kamu, mereka ada rasa iri aja sama kamu gitu, yang mungkin mereka ngelihat kamu mungkin lebih bersinar gitu sama mereka gitu, dari mereka gitu, atau dari orang siapapun itu gitu yang ngejatuhin kamu, ya dia nggak suka liatnya gitu kan. Ya kita nggak tahu kan, cuman mungkin lihat dari sisi positifnya aja gitu ya. Mungkin kalau orang yang ngomongin kita jelek, ya mungkin mereka kurang percaya diri kah gitu sama diri mereka sendiri gitu. Mungkin itu ada possibility itu yang makanya kata tadi Ameng bilang, ya kita nggak usah capek-capek buat klarifikasi diri kita ke mereka gitu. Nah terus juga tadi yang pernah Ameng bilang, nah pernah nggak sih si omongan-omongan jelek itu tuh jadi ngaruh ke kehidupan kamu gitu? Karena aku pernah ngerasain kayak gitu. Nah mungkin Ameng dulu mau cerita. Pernah banget. Aku mungkin ngelanjut dari kejadian yang tadi ya, yang satu orang itu nyeritain hal yang bersifat privacy banget jatuhnya, diceritain ke semua teman-temannya gitu. Jadi teman-temannya beranggapan jelek tentang aku gitu. Jadi kedepannya aku tuh jujur ya masih berimpact sampai sekarang sih. Aku sekarang jadi membatasi untuk berkomunikasi sama orang-orang di depan publik, dalam artian aku membatasi pertemananku gitu. Dulu tuh aku accepting semua people untuk masuk ke kehidupan aku, supaya kayak ya udahlah ini gue tuh masih dalam tahap-tahap menuju pendewasaan, butuh hidup yang rame gitu, kayak butuh teman-teman yang asik gitu. Tapi sekarang aku jadi mikir setelah kejadian itu, ternyata kita nggak bisa seenaknya nge-accept orang ke dalam hidup kita, karena kita nggak tahu siapa yang bakal betray kita nanti ke depannya gitu kan. Terus sampai sekarang aku agak susah juga untuk percaya sama orang gitu. Aku agak susah juga untuk nerima orang sebagai teman aku gitu. Itu tadi, jadi buat teman-teman yang suka istilahnya menyebarkan rumor yang tidak benar begitu ya tentang seseorang itu, ya maupun benar atau enggak gitu kan, cuma itu nggak baik aja. Kita nggak tahu itu impactnya bakal sebesar apa ke kehidupan mereka gitu kan. Kita nggak tahu mereka ini bakal se-struggle apa untuk apa ya, karena omongan sekecil apapun itu bakal berimpactnya besar banget kalau di masing-masing orang gitu. Aku jujur salah satu orang yang mikirin kata-kata dari orang banget gitu, dan itu berimpact besar banget sama aku gitu. Ya jadi sampai sekarang impact yang terjadi sama kejadian itu, aku jadi susah banget temenan sama orang gitu. Jadi susah banget untuk percaya lagi sama orang, kayak karena aku udah percaya sama orang itu untuk, ya kalau misalkan kita udah percaya, kita pasti naruh semuanya ke dia, kayak betul. Dia mah pasti baik, nggak akan ngomongin gue, dia mah pasti baik, nggak bakal gini. Tapi ternyata kenyataannya enggak gitu kan. Ya jadi impactnya itu sih. Jadi aku sulit untuk berteman jujur sampai sekarang ya. Dan aku juga belum tahu gimana caranya aku untuk bangkit lagi, gimana caranya biar aku tuh bisa friendly lagi ke semua orang gitu, bisa nerima semua orang lagi gitu.
Nah, aku ceritain ini ke psikolog aku, dan psikolog aku bilang semakin dewasa itu kita nggak perlu teman banyak-banyak. Kita cuma perlu satu orang teman aja yang bisa nemenin kita saat kita ya entah itu lagi sedih, entah kita lagi gembira, pokoknya dia selalu ada pas kita lagi ngerasain semua stage of entah itu happiness kita, sedih kita, dan ya segala macam gitu. Jadi intinya pertemanan yang terlalu banyak itu kadang-kadang bisa membawa kita ke arus yang merugikan gitu loh. Jadi it's okay to make a small circle gitu, biar hidup kamu lebih sehat gitu, biar pertemanan kamu lebih sehat, it's okay gitu. Kita jangan cari-cari penyakit lah intinya gitu. Ya kalau dari aku kayak gitu sih, kalau yang tentang impact tadi. Oke, itu dia teman-teman, experience dari Ameng. Nah, aku juga pernah ngerasain nih Meng gitu kan, kayak tadi Ameng bilang, mungkin pas sebelum kuliah tuh I was like a social butterfly gitu di maksudnya mungkin waktu tuh case-nya waktu masih SMA gitu kan, aku tuh kayak social butterfly banget gitu, yang kayak dari semua kelas, semua angkatan tuh aku ada yang kenal gitu kan. Nah, mungkin waktu itu kayak tadi Ameng bilang, yang maksudnya masa-masanya mungkin dari remaja menuju dewasa yang pengen lagi rame-ramenya lah hidupnya gitu kan, punya teman banyak gitu. Nah tapi yang tadi Ameng bilang, even sebanyak apapun teman, kalau memang misalkan mereka kan kalau teman banyak gitu belum tentu kayak mereka satu-satu tuh kenal banget sama kita gitu kan. Nah kayak tadi kayak aku no idea nih kayak mereka bakalan betray aku gitu, karena mungkin aku ngerasanya mereka tuh orang-orang yang baik gitu kan, kayak iya walau pada tuh sahabat gue gitu kan, teman-teman gue gitu, padahal ya kata tadi gitu kan, yang padahal mereka juga bisa betray kita kapan aja gitu kan. Kayak mungkin aku dengar omongan-omongan orang tentang dia gitu kan, tapi aku nggak gubris ya, as long as dia baik sama aku ya aku juga bakalan baik sama dia gitu kan. No matter mereka backgroundnya mau kayak gimana gitu kan, ada problem sama orang ya, as long as dia sekarang jadi pribadi yang baik ke aku, ya aku juga bakalan baik gitu kan. Nah tapi saat aku tidak menggubris itu gitu, tapi malah mereka yang misalnya baik-baik aja sama aku, malah yang jadi ngejatuhin aku gitu. Nah yang kayak gitu kan, yang even sebenarnya kita nggak ada masalah apa-apa ya, tahu kan istilah kompor gitu, orang-orang kompor. Betul. Nah yang kayak gitu orang-orang yang sebenarnya nggak tahu masalahnya apa, yang tidak berurusan secara langsung, tapi ya kebawa-bawa aja gitu. Nah terus itu tuh bikin aku tuh mungkin pada saat itu, mungkin karena waktu itu teman-teman yang banyak aku itu tuh di beda-beda kelas gitu kan. Nah terus aku sempet nih takut buat keluar, takut buat ketemu mereka gitu kan, takut kayak kayak gue udah dijatuhin rame-rame gitu kan, malah jadi aku yang takut, padahal kayak kenapa harus kamu yang takut gitu kan. Kan kamu ngerasa kamu benar, kamu ngerasa kamu nggak salah, dan kita juga masih temenan sama kamu, percaya sama kamu, ya udah gitu, biarin kamu bersinar sendiri aja gitu kan, nggak usah liatin mereka gitu kan, karena itu tujuan mereka kayak nih, buat bikin kamu takut sama mereka, dan akhirnya sinar kamu tuh bakal redup lagi gitu di antara mereka. Iya betul, malah jadi kita yang redup gitu jadi kitanya yang gelap gitu. Nah terus belajar dari situ, aku juga maksudnya cerita gitu sama teman-teman yang emang aku percayai gitu kan, mereka bilang ya udah kamu coba, mungkin itu bukan lingkungan kamu aja gitu, mungkin coba cari lingkungan yang emang bisa bawa kamu lebih baik, mungkin lingkungan yang sehat buat kamu gitu kan. Ya mungkin buat mereka itu lingkungan mereka yang emang mereka sehat mungkin buat mereka di situ, tapi kan sehatnya mereka sama sehatnya kamu kan beda gitu kan. Mungkin kamunya aja nggak belong di situ gitu, jadi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi terus aku udah ajakan keluar dari zona itu. Terus lama-lama juga mereka yang sebelumnya kayak kalau ketemu tuh sewot banget, terus malah lama-lama tuh jadi deketin lagi aja gitu kan. Kayak soalnya akunya juga udah capek gitu kan, mau ya selalu mau bilang apa gitu, karena kalau emang kayak tadi yang misalkan kita klarifikasi ke satu orang nih, nah nggak akan ada habis-habisnya gitu kan. Betul. Nah tapi malahan kayak istilahnya tuh kayak misalkan aku diomongin nih, terus kayak dia ngerasa kita nggak layak untuk ditemenin gitu. Nah tapi orang-orang masih nemenin kita, ya itu kan udah jadi salah satu bukti kalau kita tuh ya baik-baik aja gitu ya.
Nah kayak gitu sih gitu. Jadi ini salah satu contoh ya teman-teman, tadi yang aku bilang kita nggak perlu capek-capek untuk klarifikasi sama semua orang gitu. Contohnya udah diceritain sendiri sama Kenny. Betul. Kayak misalkan kayak ya kita tetap punya teman-teman juga gitu kan gitu ya, berarti itu salah satu pertanda kalau memang kita tuh baik-baik aja loh. Orang juga masih mau teman sama kita dong gitu. Kalau emang kita jelek kita nggak akan punya teman satupun kan gitu. Betul. Nah itu sih salah satu contohnya gitu yang jadi kalau emang teman-teman ada ngedengar pandangan jelek atau bisik-bisik tetangga dari orang gitu kan, mungkin cari positifnya gitu kan. Kalau misalkan kayak kita nggak dengernya mereka ngomongin kita A, B, C gitu, kita mungkin bisa introspeksi dulu gitu ya, nggak langsung denial gitu kayak ya udahlah bodo amat, tapi kita juga harus introspeksi gitu. Oh atau mungkin emang dari diri aku ada yang salah gitu, atau mungkin ada sifat atau perlakuan aku yang emang belum terlalu dewasa gitu, yang belum terlalu baik gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu jalan gitu. Jadi memang kitanya bukan yang jadi bodoh amat sama semua pandangan orang, tapi kita bisa memilah gitu kan, mana yang bisa kita terima gitu, mana yang emang kayak itu cuman omongan iri doang gitu kan. Betul. Kayak gitu ya, kadang diri kita nggak bisa ngebedain sih mana yang harus kita benar-benar terima itu sebagai pelajaran buat kita, sama mana yang benar-benar harus kita buang jauh-jauh gitu. Kayak ya sebenarnya it's okay buat denial terlebih dahulu, kayak kok bisa sih orang-orang ngomongin kayak gitu padahal gue nggak kayak gitu kan. Itu wajar banget karena kita harus bisa ngelewatin 5 stage of grief dulu, kayak denial, anger, bargaining, sampai kita bisa acceptance omongan orang itu. Kayak itu gak apa-apa banget kayak kalau misalkan kita awalnya denial, tapi pada akhirnya kita harus bisa nge-accept kalau omongan-omongan itu ke dalam diri kita, dan nge-acceptnya itu nge-accept ke dalam diri kita dan nge-accept itu untuk dikeluarkan lagi gitu loh. Ya betul. Gitu. Jadi tetap ada filternya juga ya, ketika kita harus menerima omongan-omongan dari orang gitu kan. Nah terus nih Meng, kalau menurut kamu nih kayak kayak misalkan kita ada nggak sih perbedaannya gitu antara kita nggak peduli sama omongan orang, kayak kita nggak mau terima apapun, ya udah bodo amat gitu orang mau ngomongin gue apa gitu, sama yang tadi gitu kalau kita tuh ngefilter gitu, kalau kita tuh tetap menerima pandangan-pandangan orang ke kita, tapi itu malah buat jadi bahan motivasi buat kita gitu, buat jadi lebih baik, tapi bukan yang malah jadi kitanya apatis gitu sama omongan-omongan orang. Kita harus bisa ngebedain omongan-omongan yang harusnya kita jadiin pelajaran dan enggak gitu. Kita juga nggak bisa sepenuhnya jadi orang yang bodoh amat terhadap omongan orang gitu. Kayak kadang omongan orang itu ada benernya juga loh teman-teman. Yaitu kita harus pintar-pintar mulai dari sekarang untuk misahin mana omongan dari orang tersebut yang sekiranya bisa membantu kita untuk meningkatkan self improvement kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita gitu kan. Kritikan itu nggak semuanya jahat, kritikan itu nggak semuanya bisa menjatuhkan kita. Jadi intinya kita harus bisa memilah-milah mana kritikan atau mana omongan yang bisa bikin kita tuh bangkit lagi gitu. Dan kalau misalkan omongan sekedar omongan receh yang bisa ngejatuhin kita, ya udah jelas arahnya harus kita bawa kemana, harus kita buang jauh-jauh kayak gitu. Harus nggak usah kita pikirin yang kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman dari Teh Amel nih. Nah mungkin salah satu yang bisa aku kasih tahu juga nih Meng, kayak waktu itu pernah nih waktu kayaknya pas lagi acara Kritop yang kemarin bareng, terus ada salah satu alumni yang nanya gimana cara tentang circle, tentang pertemanan gitu kan. I asked about it. Nah terus it's not yang aku tangkep ya dari situ, yang aku pelajarin dari situ kayak it's not always finding a right circle buat kita gitu, tapi gimana caranya kita bisa jadi right circle buat orang gitu. Betul. Iya, jadi bukan kita sibuk yang mungkin tadi gitu kan, kalau misalkan ada omongan-omongan orang gitu kan ke kita kayak oh ya udah itu mah orang aja yang nggak baik gitu, karena nggak kenal sama kita, karena cuma bisa jelekin kita gitu kan. Ya udah gue cari teman yang lebih baik gitu, tapi nggak cuman di situ gitu, nggak cuman kita mencari orang yang lebih baik gitu, cari lingkungan yang lebih baik, pertemanan yang lebih baik gitu, tapi gimana kita juga bisa jadi orang yang baik buat mereka gitu. Betul, itu salah satu poin yang aku kayak pelajarin banget gitu ya. Iya, kayak
kayak itu tuh nggak semuanya tentang finding a right circle, tapi gimana caranya juga kita bisa jadi right circle buat the Yes. others gitu. Nah, Itu poinnya bagus banget sih, poinnya bagus banget. nah betul kayak gitu. Setuju Terus kalau misalkan teman-teman kayak tadi Ameng tadi kan jadi ngerasa ada trust issue gitu kan Yeah. sama orang gitu, mungkin Betul. nggak bisa langsung terbuka gitu Yeah. kan sama orang gitu. Nah aku juga mengalami itu kan, pasti kayak kalau kita ada denger nggak enak gitu, pasti ngerasa jadi kayak aduh jadi takut nih buat ngomong betul. sama orang Betul. gitu kan. Terus juga kalau ke aku sih impactnya salah satunya tuh kayak kalau misalkan aku ketemu sama orang baru, aku tuh nggak bisa langsung cuap-cuap gitu. Iya. Aku tuh diam gitu, yang kayak aku mau ngamatin dulu ada orangnya gimana Sama-sama. nih. Soalnya kalau misalkan aku langsung, takutnya tuh ini masih impact yang aku juga masih belum tahu ya gimana buat cara nanganinnya. Kayak aku tuh takut kayak misalkan kalau aku langsung cuap-cuap kan aku kayak suka nyablak, suka gimana gitu kan, suka terlalu ekspresif, teriak, maksudnya kayak berisik banget gitu. Sama-sama. Ya kan, kayak takut orang tuh mandang kayak apaan sih gitu kan, kayak takut gitu kan. Makanya kayak ya udah deh kalau ketemu orang baru kayak diem dulu gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa, Adaptasi dulu, ya itu bagus justru. ya kayak itu gitu. juga Kayak nggak apa-apa kan ya. Ngebikin first impression yang bagus ke orang-orang itu harus banget sih gitu. Kayak kita menelaah situasi dulu nih orang-orangnya betul, yang di betul, situ betul. karakternya kayak gimana gitu. Bukan berarti kita jadi two face atau jadi punya muka banyak gitu kan. Iya. Tapi kita harus bisa tadi juga ya, harus bisa menyesuaikan pembawaan diri kita Iya. kayak gimana Iya. gitu Nah, kan. Jujur aku pernah melakukan kesalahan di dalam hal itu. Aku waktu itu ya baru pertama kali ketemu sama satu circle lah. Dan aku tuh langsung nunjukin kalau misalkan aku tuh orangnya yang jelalatan lah, terus udah gitu banyak ngomong gitu. Terus pada akhirnya ada satu omongan datang ke aku kayak, ih si Amel kok jelalatan banget ya, datang langsung kayak gini, enggak banget deh. Terus kayak aku jadi mikir, ya juga ya, aduh harusnya lihat-lihat situasi dulu kalau mau ngapa-ngapain. Jadi aku kedepannya kejadian kayak gitu aku jadiin pelajaran kedepannya buat kayak kalau misalkan kita baru ketemu satu circle, satu kelompok orang, itu kita harus bisa pinter-pinter itu ya, kayak nih ngeliat situasi. Kita harus ya jaga image dulu lah, kita kasih first impression yang bagus gitu. Setelahnya kalau misalkan mereka udah nyaman ke kita, ya udah kita bebas pengen ngapain aja asal tidak mengganggu hak mereka aja. Oke. Nah, itu deh tips dari Amel ya. Nah, terakhir nih Meng, ada nggak nih pesan atau kayak apa ya, kayak tips gitu kan, kayak salah satu apa ya, kayak nasihat lah gitu buat temen-temen nih yang lagi ngerasain kayak gini, Ya. itu gimana nih? Wajar teman-teman, gak apa-apa untuk mikirin setiap perkataan dari orang-orang, gak apa-apa, wajar aja, karena kalian punya telinga untuk mendengar, kalian punya perasaan untuk sakit hati gitu ya, kalian juga, tapi ingat kalian juga punya logika untuk bisa memilah mana perkataan yang itu bisa membuat kalian terbangun dan mana perkataan yang bisa membuat kalian jatuh terpuruk gitu. Jadi intinya mulai dari sekarang kalian juga harus pintar-pintar memilah mana perkataan yang bagus dan enggak. Dan kalaupun kalian ada dapat omongan jelek dari orang-orang, itu tadi kalian nggak perlu capek-capek klarifikasi ke orang-orang kalau kalian itu bukan seperti yang mereka omongin, karena nanti capeknya bakal double teman-teman. Capeknya yang pertama capek sakit hati karena diomongin, terus yang kedua kita harus capek klarifikasi ke banyak orang kalau misalkan kita tuh nggak kayak gitu. Jadi intinya let God do the rest lah. Pokoknya kayak kalian jalanin aja kehidupan kalian sebahagia mungkin, sesenang mungkin, se-enjoy mungkin. Omongan-omongan tersebut, omongan yang jelek itu nggak usah kalian pikirin. Kalian harus tahu omongan yang jelek itu harus tahu langsung dibuangnya kemana begitu. Gitu aja sih, bahagia terus aja sih. Gitu. Oke, itu dia dari Ameng nih, tips buat teman-teman nih kalau misalkan lagi sedikit mungkin nasihat gitu ya buat teman-teman yang misalkan lagi ngerasa kayak gini, sedikit advice gitu. Wah. Nah, terus makasih nih Meng. Nah, itu tuh aku tuh sebenarnya kayak takut juga sih ngomong kayak gini, soalnya aku kan kayak apa Nggak sih, apa-apa cuma aku dong. doang diajak Nggak ngomong apa-apa kayak gini, dong. takut salah juga gitu kan. everyone semua orang bisa ngasih advice Iya gitu. sih. Nah,
nah terus nih itu udah jadi pertanyaan terakhir nih Meng. Makasih Oke. banget buat jawabannya. Ya. Mungkin salah satu kesimpulan yang bisa aku ambil nih teman-teman, salah satunya tadi yang Amel bilang gitu kan, nggak apa-apa kita buat ngedengerin omongan-omongan dari orang karena emang kita punya telinga gitu, tapi gimana caranya otak kita, logika kita, cara berpikir kita tuh bisa ngefilter itu semua gitu. betul, Mana yang bisa bikin kita jadi lebih baik, atau mana yang omongan-omongan cukup didengar terus dibuang aja lah gitu Yes, kan. Nah betul. kayak gitu. Terus juga jangan takut untuk jadi diri kamu sendiri, bukan berarti kayak kita tuh nggak bisa jadi diri kita sendiri gitu ya, just be you gitu. Yeah. Tapi itu tadi gitu, just be you, tapi gimana caranya kita bisa mengontrol situasi pembawaan diri kita gitu kan. Itu betul. seiring dengan kita lebih dewasa, pasti hal-hal kayak gitu perlu kita kontrol gitu kan. Gimana Right. caranya kalau kita tetap jadi diri kita sendiri, tapi ini ya kita bisa menyesuaikan gitu Betul, kan sama situasinya, sama orang-orangnya gitu. Nah terus juga tadi about finding just bukan cuma finding the right circle, tapi gimana caranya kita bisa jadi orang yang baik gitu buat orang lain gitu. Nah terus juga mungkin salah satunya yang terakhir adalah kayak apa ya tadi, aduh aku lupa jadinya. Nah tadi not about finding the right circle, terus gimana caranya kita jadi orang yang baik buat orang-orang. Terus ada lagi nggak Mel? Oh ya, aku mau nambahin satu lagi. Kalau misalkan kalian nih suka ngomongin yang enggak gitu kan tentang kehidupan tentang seseorang gitu, tentang gimana cara orang melakukan sesuatu gitulah, kayak alangkah baiknya kalian berpikir 2 kali, karena apa yang biasa kalian omongin itu menunjukkan kualitas diri kalian sendiri. Betul Gitu. itu. Jadi Nah, orang-orang tuh bukan malah nanti nilainya jelek ke orang yang kamu omongin, tapi mereka bakal nilainya jelek ke kamu sendiri, karena kayak kok ini gampang banget sih ngomongin orang gitu kan. Nanti bakal kayak gitu sih. Oke. Itu sih tambahan dari aku. Oke, itu tambahannya kayak bukan cuman kita yang bisa mengatasi omongan-omongan dari orang, tapi gimana Iya. dari diri kita sendiri juga bisa Jangan sampai bisa melakukan bisa itu. menjaga untuk Iya. menilai orang. Iya, Nah betul. itu kayak Betul. mungkin kita kayak aduh gue diomongin terus, tapi ya balik lagi kita suka menjelek-jelekin orang juga, nggak Iya. suka menilai orang buruk itu enggak gitu. Jadi berhati-hati juga dalam menilai orang gitu, karena judgement itu tuh fatal ya kalau Yes, misalkan ini judgement ke orang tuh aduh gitu kan. Fatal gitu. Nah mungkin itu yang penting just brighten up yourself gitu, just be shine gitu kan. Jangan sampai kayak omongan-omongan orang lain tuh bisa ngeredupin kamu gitu. Malah yang perlu dipikirin adalah gimana caranya kita lebih bersinar lagi gitu kan. Ya. Sering dengan berjalannya waktu, sering lebih dewasa ya, kita mikirinnya kita buat be shine ourselves gitu kan. Nah Betul, kayak betul, gitu. betul. Nah Jangan sampai sinar kita mau diredupin nah sama orang itu lain. dia itu. Nah itu dia teman-teman kesimpulan yang bisa aku ambil nih. Seru banget Q&A sama Ameng nih, karena emang Ameng juga kayaknya berpengalaman banget, makanya kayak nyambung banget kita ngomongnya. Nah makasih nih buat Ameng. Yes, sama-sama. Karena Makasih udah juga hadir di udah sini. ngejadiin aku sebagai apa ya, pembicara ya. Iya, udah jadi Malu deh aku. bintang tamu yang superstar. Nah, kalau Amin. kayak gitu, kalau gitu semoga Amel sehat terus, sukses terus lanjut amin, kuliahnya, organisasinya. Iya. Mungkin nanti kalau teman-teman misalkan mau kenalan sama Teh Amel nih, bisa langsung gitu kan, karena udah sering lewat-lewat nih di mana-mana nih Teh Amel kelihatan gitu kan. Nah, boleh. Makasih buat Amel Yes. buat pembicaraan Makasih yang juga, Kini. ini seru banget nih sama Amel hari ini. Nah, kalau kayak gitu aku tutup aja buat podcast hari ini. Makasih teman-teman yang udah dengerin sampai sini. Semoga podcast kali ini, pembicaraan tadi sama Amel tuh bisa ngebantu teman-teman buat keluar dari masalah tentang topik ini. Terus bisa bikin teman-teman lebih percaya diri lagi gitu. Terus mungkin bisa jadi insight-insight baru gitu. Kalau misalkan untuk ngatasin hal-hal kayak gini. Nah, oke, kayak gitu aja. See you di podcast selanjutnya. Dadah. Yeah, thank you for having me. So can we talk?